yang insidentif yang dilaporkan tadi tinggal di TL Pak Ratno, dan nanti saya pesan juga ini. Pak Ketua, izin Pak, tolong Pak dia pendidikan berkreasi yang bagus Pak. Sekarang banyak sekolah-sekolah tidak menarik ke sekolah negeri Pak. Satu WC-nya jorok, masa satu sekolah WC-nya satu Pak. Ini sekolah ampun Pak. Saya pernah ke sekolah saya sendiri, masa tainya numpuk di WC Pak. Masa guru satu guru toiletnya satu, guru di situ. Ya kalau guru nggak ngerti nyiram kan airnya di situ lah. Terus kreasinya gini Pak, buat menarik sekolah negeri Pak, supaya waktu pendaftaran banyak yang sekolah di SD negeri. Ini malah nggak ada muridnya nggak mau sekolah di SD negeri Pak. Sudah masalah pembayaran dan kedua juga nggak ada kreatif dan kelasnya jelek Pak. Lalu kalau gitu Pak ya, terima kasih. Ya baik, ternyata itu yang sifatnya insidentil. Seperti TR tidak lanjut. Selanjutnya yang untuk galian C, kita kan sepakat mengambil kebijakan kajian itu setelah badan anggaran dan teman eksekutif kemana? Ke Karangasem itu ya. Dan jadi sebenarnya tanpa izin tidak boleh, tapi karena ini kebutuhan tadi ya, izinnya juangnya perlu sekian hektar macam-macam, padahal tambahnya hari ini batu ada pembangunan yang perlu dikembangkan hari ini, akhirnya banyak yang nggak izin, dan itu harapan kita nanti di inventarisasi mungkin ada tambah-tambah dan masukan dari teman-teman. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya ini masih ada, harapan saya tadi pertanyaan-pertanyaan dicicil sekarang ya, yang tadi dari Mas Alfi ya. Selanjutnya ya kita kembalikan ke Pak Sekda yang bisa dijawab hari ini yang belum bisa hari Kamis gitu ya Mas Rohan ya. Oh ya PDI dulu, PDI Perjuangan ya harus diingatkan itu benar. Jadi dari pertanyaan PDI Perjuangan tadi kan puas jawabannya kemarin, tapi ada pertanyaan berapa tadi? Yang sifat pertanyaan 3 ya. Ya, monggo dijawab dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pak Ketua, pimpinan sidang, dan teman-teman saudara dari Banggar, yang saya hormati dari SKPD, yang hormati Pak Sekwan. Mungkin ini dari saya secara makro dulu. Ada beberapa yang saya sampaikan, nanti selanjutnya didetailkan oleh teman-teman SKPD. Yang pertama, tematik Pak Yayan nanti mungkin lebih detail lagi. Kenapa dari Mas Sofi yang ditanyakan kalau di pusat dan provinsi itu masih membawa pembangunan yang inklusif, kenapa kita langsung masuk ke kelanjutan? Mungkin karena nanti dan ke program dan kegiatannya akan lebih mengarah ke sana. Begitu, nanti mungkin lebih detail lagi dari Kepala Bapeda. Yang kedua, Pak Ketua Menteri Banggar, saya masalah realisasi ini perlu saya sampaikan sekarang karena ini penting, karena ini menjadi titik tolak daripada pembahasan di KPPS ini seberapa jauh sekarang ini yang anggaran hidup 2012 selesai. Sebagai gambaran Pak Ketua dan teman-teman, salah satu SKPD yang besar yaitu di tempat saya, Dinas Pengairan, sekarang fisik sudah selesai 86% ya. Jadi tapi realisasi keuangan masih 70% karena proses pencairan. Tentu Pak Ketua, sebenarnya kenapa ini terjadi? Ya ini setengah kamar nanti Pak Ketua dengan saya, kan begitu. Saya kira kita tahu kenapa ini tidak bisa segera selesai. Ya nanti bisa ditanyakan kalau di setengah kamar. Dan juga di BPU saya kira bersama case-nya, jadi sehingga tapi semangatnya adalah
semangatnya adalah kita berharap secara termasuk PABD 2024 nanti bisa kita selesaikan dengan sebelum selesai tahun 2024. Jadi mudah-mudahan realisasi fisik ini bisa segera nyambung dengan PABD itu Pak Ketua. Ya, terima kasih. Yang kedua berkaitan dengan alih fungsi. Ini ya, Dinda Jambroni, ini saya dari Dinas Pengairan, juga saya sudah dari BPBD ke laporan ke saya. Ini semangatnya kita sama, ya. Semangatnya bagaimana kita bisa mengamankan daerah catchment area, ya, daerah tangkapan air ini bisa aman karena larinya nanti tetap kepada debit air yang disampaikan dengan Dinda, ya. Ini tentu menjadi concern kita bersama. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa nanti kita perlu diskusi yang lebih detail. Ini untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang disampaikan termasuk yang dari fraksi Gerindra, Mas Wito, Pak Komandan Kopassus. Bagaimana ini daerah yang sudah terbuka ini bagaimana ini? Karena ini menyangkut lintas sektor, tidak hanya kewenangan daripada pemerintah daerah. Gitu. Ya, nanti kita diskusikan secara detail. Selanjutnya juga berkaitan dengan secara makro tadi GOR Mas Riki, saya sepakat. Ini sudah kita pada titik pembahasan dan titik ini dengan tim bahwa nanti GOR itu memang akan kita fungsikan kita seperti yang disampaikan Mas Riki, support tapi pariwisata. Bagaimana itu? Bagaimana kita kelola di GOR itu menjadi kawasan wisata, kawasan support wisata dan juga tempat UMKM dan sebagainya. Bagaimana ini nanti kita tata. Tentu kalau kerjasama dengan ketiga ini nanti akan lebih bagus. Bisa jadi nanti kerjasamanya termasuk dalam ketika mau tidak hanya setelah kita perbaiki, tapi kalau memang di dalam bentuk kerjasamanya bisa mereka memperbaiki beberapa spotnya untuk mereka kelola, saya kira nanti bagaimana sebagainya. Ini perlu kita diskusikan sehingga menjadi lebih baik. Juga dari Mas Rohan ya, tadi beberapa dipertanyakan masalah semat dan pengairan. Saya kira itu semat dan pengairan itu ada yang hak milik, ada yang punya perkebunan, ada yang swasta. Ada beberapa yang perorangan dan yang swasta itu rata-rata mereka memanfaatkan sepadan itu dengan ada sewanya ke yang masuk ke PAD. Nah, yang perkebunan ini, tetapi pemanfaatannya terhadap sepadan itu, terutama di lereng-lereng itu yang disampaikan tanaman kopi dan sebagainya, ini masih belum ada bentuk kerjasama yang khusus. Karena HGU dari perkebunan, mereka menganggap bahwa di pinggir sungai itu juga termasuk sungainya itu menjadi di wilayah HGU. Jadi ada perbedaan pandang ketika kita bicara undang-undang sumber daya air dan ketika bicara undang-undang kehutanan dan perkebunan. Nah, ini perlu duduk bersama. Tetapi yang swasta itu sebagian besar sudah menyadari kalau sempadan dia memanfaatkan itu, pertama dia selalu mengajukan untuk rekomendasi pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan. Ketika di daerah catchment area ya dia tanamannya sesuai dengan tanaman untuk catchment area. Tentu yang case yang di sepanjang lereng Ijen dan Raung itu perlu kita mendapatkan perhatian bersama, tidak hanya eksekutif, saya kira legislatif, kita bersama-sama bagaimana kita mengamankan daerah tangkapan air ini sehingga menyelamatkan seperti apa disampaikan di Jambroni tadi. Ya, saya kira masukan yang bagus. Jadi tidak hanya bicara kita SKPD, ini kita bersama gitu ya. Selanjutnya ada beberapa hal lagi untuk rumah sakit. Saya kira nanti kita pertimbangkan bagaimana kita sampaikan dan kita diskusikan yang posisinya sekarang hanya wadir. Mana kalau harus ada direktur dan sebagainya. Tentu ini perhatian eksekutif untuk menindaklanjuti dan mempertimbangkan, termasuk bagaimana dokter-dokter spesialis. Saya kira nanti Pak
kepala dinas kesehatan kita buatkan breakdown rasio masing-masing spesialis itu butuhnya seperti apa. Misalnya syarat tadi disampaikan butuhnya sebaik kali dengan model sekian, dengan kasus sekian butuhnya seperti apa. Ortopedi dengan kasus fraktur sekian butuhnya berapa. Nah itu tentu nanti menjadi dasar buat kita kalau ada yang melakukan sekolah dan sebagainya. Untuk PSI nanti saya kira Pak Cahyanto bisa menjelaskan juga. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Pimpinan Rapat kaitannya dengan penjualan saham yang kemarin di 2021. Tentu itu tadi sudah disampaikan termasuk di APBD, dan tentu semua anggota dewan dan kita semua mengetahui peruntukannya untuk apa karena sudah masuk di APBD. Saya kira itu juga menjadi pokok bahasan yang mungkin bisa lebih di ruang yang khusus di komisi dan sebagainya. Terakhir Pak Ketua, pantun aja sebelum saya lebar ya. Tadi Gus Marus